Presiden Jokowi Senin siang meninjau perusahaan pembuat senjata berat PT Pindad di Bandung, Jawa Barat. Presiden meninjau fasilitas produksi kapal selam yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia. Jokowi memberikan arahan khusus kepada jajaran Kementerian Pertahanan, TNI, hingga Polri terkait dengan isu seputar pertahanan dan kedaulatan negara. Halo teman-teman, admin kali ini mau bahas soal alutsista yang diminta Pak Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membeli alat utama sistem pertahanan yang diproduksi dalam negeri. Mengapa demikian? Karena menurut Pak Jokowi, hal ini dilakukan untuk menggenjot penyerapan anggaran di Kementerian Pertahanan. Beberapa di antaranya adalah dengan membeli produk peralatan tempur yang diproduksi oleh BUMN seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia. Bisa aja beli di DI, beli di Pindad, beli di PAL, yang bayar di sini ya yang gas APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga. Dan berikut merupakan daftar alutsista yang diminta Pak Jokowi di tahun 2020 ini, plus spesifikasinya. Yuk kita unboxing bareng-bareng. Alutsista pertama yang diinginkan Pak Jokowi adalah tank Harimau buatan PT Pindad Indonesia. Tank Harimau merupakan tank medium yang memiliki kecepatan maksimal 70 km per jam, cocok untuk balapan dengan motor Jupitermu itu. Kemudian tank ini dilengkapi mesin 711 tenaga kuda dan dilengkapi transmisi otomatis. Dari sisi perlindungan balistik, tank ini dinyatakan pada tingkat STANAG 4569 level 4 dan perlindungan anti ranjau pada tingkat STANAG 4569 4A dan 3B. Tak berhenti sampai di situ, tank ini turut dilengkapi dengan senjata utama turret kaliber 105 mm dengan sistem pengisian peluru otomatis. Tank Harimau memiliki bobot sekitar 30 ton, ya nggak terlalu berat amat lah. Tank Harimau cocok untuk kondisi di Indonesia. Selain kondisi tanahnya yang relatif gembur, jalanan di Indonesia termasuk jembatan relatif memiliki kemampuan menopang berat yang tak lebih dari 40 ton. Untuk uji ketahanan lintas Harimau sudah 2.500 km. Uji ledak juga telah dilakukan dengan berat akumulasi bom seberat 80 kg. Tank Harimau mampu bertahan dengan baik meski telah dibombardir berbagai macam bom dengan berat total 80 kg dan asal jangan dibombardir oleh S-500 atau S-400. Alutsista kedua yang diinginkan Pak Jokowi adalah kendaraan taktis Anoa 6x6 EPC buatan Pindad. 6x6 EPC merupakan kendaraan taktis TNI Angkatan Darat yang diproduksi oleh orang-orang Indonesia Merdeka Abadi Nanjaya. Mengutip situs resmi PT Pindad, Anoa 6x6 APC atau EPC punya rasio daya berat 25 HP per ton, serta dilengkapi dengan sistem komunikasi dan transmisi otomatis. Anoa tipe APC sanggup membawa 12 orang personel, termasuk pengemudi. Kendaraan ini dapat melaju 80 km per jam di jalan raya dengan kemampuan jelajah 600 km. Sementara kemampuannya di medan off-road bisa dipacu hingga 40 km per jam. Kendaraan ini memiliki dapur pacu diesel turbo 6 silinder, namun tidak disebutkan beberapa ubikasinya. Klaim Pindad mesin itu mampu memuntahkan 320 HP dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Mobil anti peluru ini juga dilengkapi sistem persenjataan untuk kaliber peluru 66 mm serta pelontar mortir 81 mm.
Panzer Anoa juga bisa berenang di air. Jadi bisa digunakan oleh TNI Angkatan Darat untuk berenang di air. Oke. Alutsista ketiga yang diinginkan Pak Jokowi adalah P6 ATAF. P6 ATAF adalah kendaraan untuk prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat dan Korps Pasukan Khas atau Paskas TNI Angkatan Udara. Waduh, itu pasukan-pasukan yang sangat mengerikan semua, bos. Nah, P6 ATAF yang diproduksi oleh PT SSE atau PT Sentra Surya Eka Jaya yang merupakan perusahaan swasta ini dibekali dengan mesin diesel 2500 cc 4 silinder yang dapat memuntahkan tenaga sebesar 142 tenaga kuda dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Tangkinya bisa menampung bensin sebanyak 120 liter yang digunakan untuk menjelajah 500 km. Ya pasti irit motor Supramula. 120 liter untuk 500 km. Tapi ini kalau ngisi di PT Pertamina boleh gak ya? Ya boleh lah, boleh. 120 liter cuman. Kemudian ada 4 sisi yang dapat digunakan sebagai dudukan senapan serbu. SSE menyediakan dudukan persenjataan pada sisi atas, kanan, dan kiri. Misalnya di bagian atap, tersedia senapan serbu dengan peluru kaliber 7,62 mm. Selain menjadi kendaraan andalan prajurit Kopassus dan Paskas, kendaraan taktis ini sempat digunakan oleh Pak Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan acaranya. Kemudian yang keempat adalah pistol G2 Premium. Pistol G2 Premium ini diproduksi oleh PT Pindad. Dikutip dari situs Pindad, pistol menggunakan amunisi kaliber 9 mm. G2 memiliki jarak tembak efektif sampai dengan 25 mm. Kok milimeter? 25 meter. Ya prinsipnya sama dengan dukun lah. Membunuh tanpa menyentuh, maksudnya menyentuh tubuh korban gitu. G2 mampu memiliki magasin yang berisi 15 peluru. G2 Premium merupakan varian teratas dalam keluarga pistol G2. Kemudian yang kelima adalah senjata sniper SPR-4. Senapan penembak runduk yang didesain untuk melengkapi jajaran produk senjata produksi PT Pindad ini dalam jarak penembakan 1.500 meter. 1.500 meter, bayangkan itu ya. 1 km lebih 500 meter. SPR-4 menggunakan peluru berkaliber 0,338 inci atau sekitar 5,85 mm. Penggunaan amunisi MU-56 M memastikan akurasi terbaik yang didukung oleh teleskop dengan perbesaran hingga 25 kali serta bipod untuk menjaga kestabilan dalam penembakan. Tentunya bila TNI menggunakan ini tidaklah seburuk engkau menggunakan senapan angin yang untuk menembak burung-burung liar. Alutsista ke-6 yang diinginkan Pak Jokowi adalah kapal selam Alugoro buatan PT PAL Indonesia. Kapal selam Alugoro menjadi kapal selam pertama yang diproduksi oleh Indonesia. Kapal ini memiliki panjang 61,3 meter berjenis diesel elektrik submarin U-209 atau 1400 Changbogu Class. Masih menggunakan diesel bro, bukan tenaga nuklir. Emang lo kira Indonesia negara superpower? Menghayal aja lo bro. Kemudian kapal selam hasil kerjasama PT PAL dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Korea Selatan ini mampu bergerak dengan kecepatan 21 knot ketika berada di bawah air dan 12 knot ketika di permukaan dan mampu membawa 40 kru. Saat diuji TNI Angkatan Laut, KRI Alugoro mampu menyelam hingga ke kedalaman 250 meter. Untuk kemampuan jelajah bagaimana? Kapal selam Alugoro mampu bergerak selama 50 hari. Kapal selam itu juga didesain dengan lifetime hingga mencapai
tahun. Bobot total kapal selam tersebut sebesar 1.460 ton saat muncul di permukaan dan 1.596 ton ketika menyelam di bawah permukaan. Ini bukan asal jeplak saya, tapi ini menurut keterangan resmi PT PAL Indonesia. Kapal selam Alugoro yang akan diserah terimakan ke TNI pada Desember 2020 juga dilengkapi dengan sejumlah persenjataan, bro. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kapal selam Alugoro dipersenjatai 8 tabung torpedo 533 mm dan 14 rudal. Bukan rudalnya Reinhard Sinaga, tapi kapal selam itu juga dipasangi roket anti kapal perang UGM 84 Harpoon buatan Boeing. Rudal bersayap sepanjang 4,6 meter dan beratnya 221. Kemudian harganya bagaimana? Harganya yaitu 1,2 juta US dollar dan itu bisa menghantam target dari jarak 124 km. Pasti rudalnya bunyinya duit. Transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita, ya kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri. Alutsista ketujuh yang diinginkan Pak Jokowi adalah kapal KCR atau kapal cepat rudal 60 PT PAL Indonesia yang buat. Nah, PT PAL Indonesia juga memproduksi kapal cepat rudal atau KCR 60. Itu dikutip dari situs Kementerian Pertahanan, admin gak asal jeplak saja. Kapal KCR 60 meter yang telah memperkuat jajaran Angkatan Laut ini sebagai penerus kapal kelas celurit. Dikutip dari situs PAL, kapal ini memiliki kecepatan 28 knot atau ya sekitar 52 km per jam. Kapal memiliki kemampuan jelajah 4.445 km dengan ketahanan selama 8 hari. Kapal dilengkapi dengan varian senjata utama meriam Bofors 57 mm maupun 40 mm. Senjata kedua kapal ini adalah dua meriam Yugo Import SDPR M71 atau 08 20 mm yang diletakkan di bokong kapal atau belakang kapal. Kemudian alutsista terakhir atau alutsista ke-8 yang diinginkan Pak Jokowi adalah drone elang hitam. Drone ini diproduksi oleh konsorsium pesawat terbang tanpa awak. Membicarakan soal spesifikasinya, drone elang hitam memiliki radius operasional 250 km dan cruising altitude 3000 hingga 5000 meter dengan kecepatan maksimum 235 km per jam. Elang hitam mampu terbang dengan ketinggian maksimal 7.200 meter dan mampu terus terbang tanpa henti hingga 30 jam. Drone bisa lepas landas dengan landasan pacu sepanjang 700 meter dan bisa mendarat di landasan pacu sepanjang 500 meter. Elang hitam memiliki dimensi panjang 8,3 meter, tinggi 1,02 meter dengan bentang sayap 16 meter. Kemudian drone ini dibekali dengan 4 stroke engine berkekuatan 110 hingga 150 horsepower dan 2 baling-baling. Elang hitam juga memiliki MTY 575 kg dan kapasitas muatan hingga 300 kg.